Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Para kekasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita telah tiba pada hari Minggu terakhir di tahun 2023 ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan hati penuh pengucapan syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, kita alami dalam 1 tahun ini. Saya yakin kita semua dapat bersaksi betapa Tuhan itu baik bagi kita. Musim datang dan musim pergi berganti sedemikian. Berlalu tanpa kita rasakan. Kita hanya dapat mengatakan bahwa begitu cepat waktu ini berlalu. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kasih Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah berlalu, tidak pernah berganti, karena Dia adalah Bapa yang baik, Bapa segala terang, yang memberikan kepada kita setiap pemberian yang baik dan sempurna. Mari kita memasuki ibadah kita memulai dengan menaikkan pujian Semusim Berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Dari
atas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita mau mentadbiskan ibadah kita pada pagi hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 20 ayat 8 dan ayat 9. Mazmur 20 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Orang-orang ini bersandar pada kereta dan orang-orang itu bersandar pada kuda. Tetapi kami akan mengingat nama Yahweh Elohim kami. Mereka takluk dan jatuh, tetapi kami bangkit dan berdiri tegak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin ayat firman Tuhan ini adalah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam hidup kita sepanjang tahun 2023 ini. Bagaimana kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Segala sesuatu yang menjadi sandaran yang lain selain daripada Tuhan akan membuat kita jatuh. Tetapi kita yang bersandar kepada Tuhan tetap bangkit dan bisa berdiri tegak. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita akan membaca selengkapnya Mazmur pasal 20. Mazmur pasal 20 sebagai bagian dari puji-pujian kita. Mazmur pasal 20. Saya akan memimpin pembacaan bagi kita. Demikianlah puji-pujian kepada Tuhan. Untuk kepala musisi Mazmur Daud. Kiranya Yahweh menjawab engkau pada hari kesesakanku. Kiranya nama Elohim Yakub meninggikan engkau. Dia mengirim pertolongan bagimu dari tempat kudus dan dia menopang engkau dari Sion. Dia akan mengingat semua persembahanmu dan menerima persembahan bakaranmu. Dia akan memberikan kepadamu sesuai dengan keinginan hatimu dan memenuhi semua rencanamu. Kami akan bersorak-sorai dalam keselamatanmu dan kami akan menegakkan panji-panji demi nama Elohim kami. Biarlah Yahweh menjawab segala permohonanmu. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh menyelamatkan yang diurapinya. Dia akan memerhatikannya dari surganya yang kudus, dalam kekuatan keselamatan oleh tangan kanannya. Ada orang-orang yang berlindung pada kereta, ada pula yang berlindung pada kuda, tetapi kami akan mengingat nama Yahweh, Elohim kami. Mereka takluk
dan terjatuh. Tapi kami bangkit dan berdiri tegak. Ya Yahweh, selamatkanlah. Raja akan menjawab kami pada waktu kami memanggil. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Mari kita kembali, kita mau memuji Tuhan dengan menaikkan tak satu pun dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari Tuhan, pencobaan Kau, tak satu pun, tak satu pun.
Ya, puji Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kasih-Nya sudah menjaga dan menemani kita selama 364 atau 365 hari, hingga hari ini kita memasuki hari yang terakhir di tahun 2023. Semua itu karena anugerah dan kasih-Nya. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan anugerah-Nya diberikan dengan limpah ya kepada kita. Dan saya percaya sepanjang tahun 2023 kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, ya penyertaan-Nya, ya meskipun ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan yang Dia izinkan untuk kita alami, ya, tapi semua itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan karakter ilahi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan yang akan mengantar kita memasuki tahun 2024. Mari kita berdoa. Makasih untuk pagi ini, kami bersyukur Tuhan, inilah hari terakhir tahun 2023 ini yang kami boleh jalani hari demi hari, jam, menit, dan detik demi jam, menit, dan detik. Engkau sudah menyertai, menjagai, dan menolong kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dan kami mau mendengar firman-Mu yang kembali akan memotivasi kami, mengarahkan kami untuk melihat tahun yang baru dengan penuh harapan. Tahun yang baru yang kami percaya akan juga dipenuhi dengan berkat-berkat-Mu, kebaikan-Mu yang akan kembali kami rasakan di sepanjang tahun yang baru. Namun untuk itu kami harus tahu apa yang harus kami miliki, apa yang harus kami persiapkan, dan bagaimana kami bersikap supaya hidup kami menjadi berkat bagi nama Tuhan, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan juga bagi pekerjaan. Berfirmanlah, kami semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan pagi ini dari satu teks yang sangat kita kenal, yaitu dari Daniel pasal yang ketiga. Ya. Kita akan kembali melihat Daniel pasal yang ketiga. Dan ini adalah kisah mengenai ketiga orang muda, ya, Sadrak, Mesak, Abednego, yang harus melalui dapur api, ya, di mana iman mereka itu diuji melalui dapur api. Ya, kita tidak tahu 2024 ini apa yang akan kita alami, ya, tetapi biasanya akan selalu ada saat-saat Tuhan membiarkan kita memasuki dapur api, ya, dengan tujuan untuk memurnikan iman kita. Ya, kita tahu teks ini adalah teks yang secara historis, ya, itu terjadi di wilayah Babel, ya, atau Babilonia, ya, di mana ada orang-orang Yahudi, ya, orang-orang dari suku Yehuda yang ditawan, ya, mereka ditawan. Ini orang-orang yang pintar-pintar itu ditawan, ya. Waktu itu Israel dikuasai oleh kerajaan Babel, ya, tetapi belum dihancurkan sama sekali. Baru nanti sekitar tahun 587 itu dihancurkan, ya, dan ini pembuangan itu berlangsung 3 kali, ya, pembuangan pertama, kedua, dan ketiga. Dan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah orang-orang yang menurut sejarah mereka itu ditawan, ya, atau mereka memasuki pembuangan atau mengalami pembuangan yang pertama, yaitu tahun 605 Masehi. Ayat yang pertama di situ dikatakan, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Raja mendirikannya di dataran Dura, provinsi Babylon. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang untuk mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para gubernur, para penasihat negara, para bendahara,
para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk berkumpul bersama dalam peresmian patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para gubernur, penasihat negara, bendahara, hakim, ahli hukum, dan semua pegawai provinsi untuk peresmian patung yang didirikan Raja Nebukadnezar. Kemudian mereka berdiri di hadapan patung itu. Seorang pembawa berita berseru dengan suara keras, "Telah diperintahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa dan bahasa. Pada saat kamu mendengar bunyi nafiri, seruling harpa rebab, alat musik berdawai, alat musik tiup, segala jenis alat musik, haruslah kamu sujud dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Siapa saja yang tidak sujud dan menyembah seketika itu juga, mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Oleh sebab itu pada waktu semua orang mendengar bunyi trompet, seruling, kecapi, rebab, harpa, dan segala jenis musik, semua orang dari segala bangsa dan bahasa itu sujud menyembah patung emas yang telah Raja Nebukadnezar dirikan. Ya, jadi di sini kita lihat ada sebuah usaha dari Raja Nebukadnezar, ya. Dia adalah raja dari satu bangsa superpower yang pada waktu itu menaklukkan begitu banyak bangsa-bangsa lain, ya, dan punya kekuasaan yang sangat luas, ya, dari barat ke timur, ya, dari utara ke selatan, ya, dan dia membangun sebuah atau mendirikan sebuah sistem peribadatan, ya, atau sistem agama, ya, dengan tujuan supaya bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu semuanya bersatu, ya, di bawah kekuasaannya, ya. Dan kita tahu pada waktu itu tidak ada demokrasi, ya. Raja itu dia sangat berkuasa sekali, ya, dan apa yang dia katakan itu adalah hukum. Ayat yang ke-8, pada waktu itu beberapa orang Kasdim datang dan menuduh orang Yahudi. Mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, hiduplah selama-lamanya. Baginda Raja telah mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi trompet, seruling, sitar, rebab, harpa, serdam, berbagai jenis alat musik harus sujud dan menyembah patung emas itu. Siapapun yang tidak sujud dan menyembah, dia akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang telah engkau tetapkan memerintah atas provinsi Babylon, yaitu Sadra, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini, ya Raja, tidak menghormatimu. Mereka tidak memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Maka dengan murka dan geram, Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu mereka membawa orang-orang itu menghadap raja. Nebukadnezar bertanya kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja ilah-ilahku dan tidak menyembah patung emas yang telah aku dirikan itu? Sekarang jika kamu siap, ketika kamu mendengar bunyi trompet, seruling, sitar, rebab, harpa, serdam, dan berbagai jenis alat musik, sujudlah dan menyembah patung yang telah kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, pada waktu itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Siapakah yang dapat melepaskan kamu dari tangan?" Ya, nah jadi sistem peribadatan ini dipaksakan, ya, kepada setiap orang pada waktu itu, ya, dengan tujuan supaya semuanya tunduk kepada aturan dari raja, ya, hukum yang ditetapkan oleh raja. Nah, tetapi menarik sekali bagaimana respon dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menjawab, "Ya Nebukadnezar, dalam hal ini kami tidak perlu memberi jawaban kepadamu." Ya, ketika mereka mengatakan kami tidak perlu memberi jawaban kepadamu, ya mereka sudah tahu nggak ada gunanya ini melawan raja. Ya, karena raja itu titahnya adalah hukum. Ya, raja adalah hukum di Babilonia. Ya, kalau di kerajaan Persia, raja bisa mengeluarkan hukum, ya, tetapi raja itu harus tunduk kepada hukum yang dia tetapkan. Ya, tetapi di kerajaan Babilonia, apa yang ditetapkan oleh raja itu adalah hukum, tapi dia pun bisa, kalau dia mau merubah, ya dia ubah aja. Ya, jadi itu beda, ya. Nah, ayat 17, mereka berkata, "Sesungguhnya Elohim yang kami puja mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dia pun akan melepaskan kami dari tanganmu, ya Raja."
Ya, atas dasar apa ini Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan bahwa Elohim yang mereka puja sanggup untuk melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Kita belum pernah mendengar kisah sebelumnya. Ya, sejak kejadian sampai dengan peristiwa mereka itu di hadapan Raja Nebukadnezar, kita tidak pernah ada satu catatan historis ya yang pernah terjadi di mana ada orang yang Tuhan lepaskan dari perapian yang menyala-nyala. Ya, tetapi di sini kita belajar satu prinsip rohani penting. Ya, nanti saya akan menyampaikan kepada kita. Tapi jika tidak, hendaklah engkau mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Nah, ini luar biasa. Ya, tetapi jika tidak, maksudnya apa? Kalau Tuhan tidak melepaskan mereka dari tangan raja, kalau mereka harus mati di dalam api itu, ya, mereka dengan berani berkata kepada raja, hendaklah engkau ketahui kami tidak akan memuja ilah-ilahmu. Kami tidak akan menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Ya, nah saudara, inilah pikul kalau dalam konteks perjanjian baru, inilah yang disebut tangkal diri dan memikul salib. Ya, menyangkal diri dan memikul salib. Maka Nebukadnezar sangat murka dan raut mukanya pun berubah terhadap Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ia berkata dan memerintahkan untuk memanaskan perapian 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kemudian ia memerintahkan beberapa orang kuat dari pasukannya untuk mengikat Sadrah, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ketiga orang itu diikat dalam keadaan mengenakan kasut, jubah, mantel, dan pakaian mereka yang lain ketika mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena perintah raja yang mendesak, maka tungku itu dibuat sangat panas, sehingga nyala api itu membunuh orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga orang itu jatuh dalam keadaan terikat ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala, namun Raja Nebukadnezar terkejut. Lalu ia segera berdiri dan berkata kepada para pejabat kerajaan, bukankah kita telah mencampakkan 3 orang yang terikat ke dalam api itu? Mereka berkata kepada raja, benar ya raja. Raja berkata, namun aku melihat ada 4 orang yang tidak terikat. Berjalan-jalan di dalam api itu dan mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak Elohim. Ya, Tuhan ada bersama dengan mereka, entah itu malaikat atau Tuhan Yesus itu. Ya, tetapi Raja Nebukadnezar melihat ada ya sosok spiritual ya yang bersama-sama dengan Sadrah, Mesak, Abednego ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api. Lalu Nebukadnezar mendekat pintu perapian yang menyala-nyala itu, ia berseru dan berkata, Sadrah, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Elohim yang Maha Tinggi, keluarlah dan kemarilah. Lalu Sadrah, Mesak, dan Abednego keluar dari tengah-tengah api itu. Ya, kemudian para wakil raja, penguasa, gubernur, para pejabat kerajaan berkumpul bersama melihat bahwa tubuh mereka tidak mempan oleh api, rambut di kepala mereka pun tidak hangus, kasut mereka tidak berubah, bau terbakar pun tidak ada pada mereka. Ya, kita lihat apa reaksi dari Nebukadnezar. Nebukadnezar berkata, terpujilah Elohim, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Dia memuliakan Tuhan Israel. Dia memuliakan Yahweh. Ya, jadi ketika ada anak-anak Tuhan yang mengalami aniaya dan mereka tetap setia, maka Tuhan akan menyatakan siapa dirinya dan orang-orang yang tidak percaya akan memuliakan Yahweh, ya, memuliakan Tuhan. Terpujilah Elohim, Sadrah, Mesak, dan Abednego yang telah mengirim malaikatnya dan yang telah melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya. Mereka telah melanggar perintahku dan lebih memilih untuk mati daripada memuja atau menyembah ilah manapun selain Elohim mereka sendiri. Kemudian ayat 29, Nebukadnezar mengeluarkan perintah. Setiap orang bangsa bahasa yang mengucapkan penghinaan terhadap Elohim yang disembah, Sadrah, Mesak, dan Abednego akan dipotong anggota tubuhnya dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing
sebab tidak ada Elohim lain yang dapat melepaskan seperti ini. Ya, Nebukadnezar ini dia tidak mengenal Tuhan Sang Pencipta. Ya, bangsanya, bangsa Babel itu adalah penyembah berhala. Ya, tapi kemudian kita lihat di sini bagaimana dia mengeluarkan perintah tidak boleh menghina Yahweh. Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau ada yang menghina Yahweh akan dihukum mati. Lalu kemudian dia membuat sebuah deklarasi atau pernyataan, tidak ada Elohim lain yang dapat melepaskan seperti ini. Ya, deklarasi itu datang dari orang kafir, saudara. Orang tidak percaya, bukan dari ya rumah orang benar ya atau orang beriman. Kemudian yang ayat 30, raja menaikkan pangkat kedudukan Sadrah, Mesak, dan Abednego di provinsi Babylon. Ya, itu berkat-berkat material, ya, kenaikan jabatan, kenaikan gaji, pasti itu akan diberikan bagi mereka yang taat dan setia. Nah, topik kita atau tema kita pada pagi ini adalah milikilah iman yang berkualitas. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, memasuki tahun yang baru ini, akan meninggalkan tahun yang lama, ya, apa yang perlu kita miliki? Dari teks kita ini kita belajar milikilah iman yang berkualitas. Dalam dunia ini ada banyak orang, saudara, punya iman, tapi imannya tidak berkualitas. Ya. Iman sekedar beriman, atau imannya masih iman yang dangkal. Ya. Belum iman yang tahan uji. Nah, iman yang berkualitas itu iman yang bagaimana? Iman yang berkualitas itu adalah iman yang tahan uji. Ya. Iman itu adalah sebuah proses. Ya, ketika kita percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, ketika kita dilahirkan kembali, maka itulah saat ketika Tuhan memproses kita. Kalau kita tidak taat, kita tidak setia, ya, kita kemudian meninggalkan iman kita, apalagi menyangkali iman kita, ya, sampai kemudian kita melihat ada orang-orang yang murtad, kan, karena jabatan dia murtad meninggalkan Yesus, karena seorang pria tampan dia meninggalkan Yesus, karena cewek cantik dia meninggalkan Yesus, ya, oleh karena karir dia meninggalkan Yesus. Ya, itu orang yang imannya tidak tahan uji. Ya, iman yang berkualitas adalah iman yang tahan uji. Ya, dan itu sebuah proses. Ya, seumur hidup sampai nanti kita mati, Tuhan akan ya memurnikan iman kita. Ya, supaya iman kita itu menjadi iman yang seperti emas 24 karat. Ya, tidak ada kotoran, tidak ada noda, tidak ada kelemahan apapun di sini. Ya, dan itu baru nanti ya saat kita bertemu Yesus muka dengan muka, ya, baru kemudian Yesus sendiri yang akan menyempurnakan iman kita. Tetapi di dalam perjalanan kita di dalam dunia ini, ya, iman kita itu akan terus diuji. Ya, makanya jangan gampang kecewa. Ya. Nah, orang yang memiliki iman yang berkualitas itu gampang sekali mengenalinya. Ya, yaitu apa? Dia tidak gampang berkeluh kesah, ya kan? Tidak gampang, ya, dia bukan orang yang gampang putus asa atau punya kecenderungan menyalahkan orang lain atas kesusahan ya atau penderitaan yang dia alami. Ya, iman yang berkualitas itu adalah iman yang tahan uji, ya, seperti Sadrah, Mesak, dan Abednego ini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya tadi saya sudah jelaskan ya mereka ditawan ke kerajaan Babel itu tahun 605 sebelum Masehi. Ya, nanti Yerusalem itu ditaklukkan tahun 597, kemudian tahun 586 itu dihancurkan. Ya, bait suci dihancurkan, kemudian seluruh orang Yerusalem, ya, Yehuda, di dua kerajaan itu semua ditawan, ya, sebagian besar itu ditawan, dibawa ke Babel,
kemudian ada bangsa-bangsa lain yang dibawa masuk ya oleh kerajaan Babel. Mereka ditawan selama 70 tahun sebelum nanti zaman Raja Kores, Raja Persia, mereka dikembalikan. Ya, itulah latar belakang dari teks kita. Nah, inti ya atau pesan yang mau disampaikan dalam kitab Daniel itu adalah bahwa ya kedaulatan sepenuhnya itu adalah milik Tuhan. Yang berdaulat itu adalah Tuhan, bukan manusia, bukan ilah-ilah palsu, bukan Nebukadnezar. Itu yang mau disampaikan oleh kitab Daniel. Itulah pesan utama. Ya, God is a sovereign Lord of the universe. Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Atas kerajaan-kerajaan, atas bangsa-bangsa, atas raja. Yang mau diberitakan di dalam kitab Daniel, ya nanti kita akan melihat Daniel itu, dia hidup pada masa kerajaan superpower Babilonia, tapi kemudian nanti Babilonia terpecah dua, menjadi Media dan Persia. Lalu nanti akan ditaklukkan oleh Yunani, Greece. Kemudian nanti Roma. Nah, terus-menerus jadi berganti, saudara. Ya, muncul kerajaan-kerajaan superpower, tapi kemudian ada waktunya kerajaan itu akan ya lenyap atau dia menjadi tidak lagi superpower. Nah, jadi inilah yang mau disampaikan di dalam kitab Daniel itu, Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Dan itu menjadi pesan yang penting untuk kita, ya bahwa di dalam setiap saat, ya di tahun manapun, ya tahun 2023, ya biarlah semua kita memiliki pengakuan yang sama bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Ya, Tuhan berdaulat sepanjang tahun 2023 dan kita juga menyerahkan hidup kita memasuki tahun 2024 ini ya, dengan kesadaran, dengan keyakinan bahwa Tuhan dia berdaulat sepanjang tahun 2024. Ya, dia tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan materi. Dia yang menciptakan ruang, waktu, dan materi. Dia sudah ada di sepanjang tahun 2024. Sehingga kita tidak perlu merasa gentar. Ya, kita tidak perlu merasa khawatir. Ya, dia akan tetap menyertai kita. Ya, selama kita menyerahkan hidup kita kepadanya, dia akan senantiasa menyertai. Ya, tadi kita sudah bahas, ya inilah yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Dia ingin menyatukan ya bangsa-bangsa yang dia taklukkan. Ya, Anda bisa melihat di situ, ya kerajaan Babilonia yang warna hijau, ya, itu bangsa-bangsa yang dia taklukkan itu dia ingin taklukkan ke dalam satu sistem agama atau penyembahan. Ya, padahal bangsa-bangsa itu ya mereka memiliki dewa-dewanya sendiri, ya kan, sistem keyakinannya sendiri, ya kepercayaannya sendiri, ya berhala-berhalanya sendiri. Ya, tapi kemudian dia berhadapan dengan satu kerajaan yang kecil ya sebetulnya Israel itu. Tapi mereka punya Tuhan yang adalah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Itulah Yahweh. Ya, dan dia mau memaksa para penyembah Yahweh untuk tunduk kepada dia. Tunduk kepada ilah, kepada patung buatannya. Ya, Anda itu bayangkan ya, itu seperti apa itu. Ya. Nah, tetapi kita bisa melihat tadi, kita sudah baca ayat 13-16. Ya, bahwa di hadapan api dahsyat yang menyala-nyala, ketiga orang muda masih memiliki kesadaran bahwa Tuhan mereka sanggup menciptakan api yang jauh lebih dahsyat lagi. Ya kan? Ini tadi ayat 13-16. Kalau kamu tidak mau sujud menyembah, kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Siapakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganmu? Siapakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganmu? Ya, orang kalau menjadi raja atau pemimpin diktator itu akan seperti itu. Dia merasa dia sedemikian kuat. Ya, ketika itu seseorang selama bertahun-tahun dipuja-puja, disembah-sembah, ya kan diagung-agungkan, ya lama-lama kepalanya besar.
Ya, dan itulah bahaya terbesar manusia, saudara, adalah dosa kesombongan. Ya, dosa yang paling Tuhan benci itu adalah dosa kesombongan. Orang menjadi sombong. Ya, itulah sebabnya konstitusi kita itu mengamanatkan presiden itu hanya boleh 2 periode. Kalau enggak bahaya itu. Kalau terlalu lama jadi penguasa itu tuh bahaya. Dia akan jadi diktator. Ayat 16. Ya, respon Sadrak, Mesak, Abednego. Dalam hal ini mereka mengatakan kami tidak perlu memberi jawaban kepadamu. Artinya apa? Mereka menyadari tidak ada gunanya berargumen dengan seorang raja yang seperti Nebukadnezar. Ya, kadang-kadang kita di hadapan bos kita bisa seperti itu. Bos kita bilang A, padahal itu tidak sesuai dengan hati nurani kita. Wah, ini bagaimana ini pilihan? Kalau Anda mengikuti A, berarti Anda melawan hati nurani Anda. Anda tahu itu bukan sesuatu yang benar. Tetapi kalau Anda melawan, bisa jadi Anda akan dipecat. Nah, mana yang akan Anda pilih? Kalau bos kita itu benar, secara moral, secara etika, dan dia melakukan yang benar, itu tidak sulit ya bagi karyawannya atau bagi anak buahnya. Tapi kalau bos kita itu dia melanggar hukum, bagaimana kita sebagai anak-anak? Apa kita mau terus ada di situ, ya, di perusahaan itu, di tempat itu, tapi dengan menyangkali hati nurani kita, atau kita memutuskan ini saatnya saya harus keluar. Saya tidak bisa mengikuti ya, ini perintah dari bos saya karena itu melanggar hukum. Ya, nah, jadi kira-kira seperti itu, saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika mereka mengatakan dalam hal ini kami tidak perlu memberi jawaban kepadamu. Ya, dalam kehidupan itu seperti itu. Ya, ada saat-saat di mana kita sudah tidak bisa berargumentasi lagi dengan pimpinan kita, dengan bos kita, karena dia sudah memutuskan sesuatu, ya, dan kita tahu bahwa apa yang dia putuskan itu adalah salah. Apa yang harus Anda lakukan ya? Kalau saya, walaupun harus kehilangan pekerjaan, saya keluar. Udah. Ya, dan percaya Tuhan akan menyediakan yang lain, di tempat yang lain. Ya, tetapi itu masalah pergumulan ya, iman ya, seseorang dengan Tuhan. Nah, tetapi kita boleh belajar di ayat 17, bahwa iman mereka itu tidak bergantung kepada apa yang pernah terjadi, tetapi pada Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayat 17. Mereka mengatakan, sesungguhnya Elohim yang kami puja, dia sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dia pun akan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Ya, itu terjemahan dari Indonesian Modern Bible, dan itu adalah terjemahan yang benar. Ya, LAI menerjemahkannya keliru. Ya, karena LAI itu dia mengatakan, ya, dia menerjemahkan Allah kami yang kami puja, katanya sanggup eh, apa? Coba kita lihat sedikit ya, di dalam terjemahan LAI itu agak sedikit ambigu. Ya, kalau Anda lihat di sini, ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ya, jadi tidak ada keyakinan di sini. Ya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Ya, kalau tadi terjemahannya Indonesia Modern Bible itu, sesungguhnya Elohim yang kami puja mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tidak ada keraguan di situ. Mereka tahu bahwa Tuhan sanggup.
Karena mereka percaya bahwa Tuhan atau Yahweh itu adalah Sang Pencipta, ya, yang menciptakan segala sesuatu dan Dia sanggup untuk melakukan apapun. Ya, ayat 17. Ini NIV. If we are thrown into the blazing furnace, jika kami dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, the God we serve is able to save us from it. Tuhan yang kami layani ada sanggup untuk ya menyelamatkan kami atau melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, and he will rescue us from your hand, O King. Dia akan melepaskan kami dari tanganmu, ya Raja. Ya, jadi tidak ada keraguan ya di dalam diri Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, Tuhan sanggup untuk melakukan itu. Ya, tidak ada keraguan. Ya, walaupun itu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, jadi kita bisa belajar ya satu prinsip penting bahwa iman Sadrak, Mesak, Abednego tidak pernah atau tidak bergantung pada ya kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya, tetapi mereka bergantung ya kepada Tuhan yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang belum pernah terjadi sebelum. Ya, apa implikasinya? Implikasinya adalah pengalaman tiap-tiap orang dengan Tuhan itu adalah pengalaman yang unik. Ya, saya bisa men-sharekan bagaimana Tuhan menolong saya. Bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya. Prinsip dasarnya adalah Tuhan itu dia sanggup menolong kita, menolong Anda di dalam situasi dan kondisi apapun. Tetapi biasanya dia itu akan memberikan pengalaman-pengalaman yang unik kepada masing-masing individu. Ya, jadi pengalaman saya bisa jadi berbeda dengan pengalaman Anda. Saya ditolong dalam bidang A, atau Tuhan menyatakan mujizat dalam bidang B, ya, Anda ditolong dalam bidang C, atau Tuhan menyatakan mujizatnya dalam bidang D. Ya, jadi temukanlah sendiri. Ya, Anda harus menemukannya sendiri. Ya, bagaimana Tuhan berurusan dengan Anda. Ya, karena Tuhan itu unik. Ya, dia sangat unik. Dia juga sangat kreatif. Ya, jadi tiap-tiap orang itu dia punya masalah sendiri. Ya, Tuhan juga punya caranya sendiri untuk menolong kita yang kita tidak tahu. Ya, itu kapan atau bagaimana itu terjadi, tetapi yang jelas dia akan melakukannya. Ya, Tuhan akan menolong kita dengan cara-caranya yang unik. Ya, nah ini prinsip yang bisa kita pelajari dari ayat 17. Nah, tetapi kita perhatikan di sini ya bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego mereka memiliki komitmen. Ya, mereka tetap berkomitmen bahwa mereka akan tetap setia kepada Tuhan meskipun Dia tidak mengabulkan yang diinginkan. Ya, ketika Tuhan tidak mengabulkan yang diinginkan. Ya. Ada waktu-waktu dalam hidup kita di mana kita tidak perlu mempertanyakan mengapa kita mengalami ketidakadilan misalnya. Ya kan? Atau mengapa kita mengalami penderitaan. Mengapa orang mencurangi kita? Mengapa orang memfitnah kita? Saya sudah berbuat baik kepada orang itu, tapi dia menikam saya dari belakang. Ya, saya pernah mengalami seperti itu. Orang yang saya tolong, saya pasang badan buat dia, tapi kemudian dia menikam saya dari belakang. Saya pernah mengalami itu, saudara. Mungkin Anda juga pernah mengalami itu. Ya, tapi tidak boleh kecewa sama manusia ya. Apa namanya? Itu jangan juga kecewa kepada Tuhan. Ya, itu kalau manusia memang seperti itu. Ya, makanya kita tidak boleh mempercayakan hidup kita, diri kita kepada manusia. Siapapun dia, sekaya apapun dia, sepintar apapun dia, sekuat apapun dia, jangan. Harus bergantung kepada Tuhan. Ya, manusia itu cenderung mengecewakan.
Ya, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, itulah sebabnya mengapa Sadrak Mesa Abednego mereka mengatakan, ya kami tidak perlu memberi jawab kepada Tuhanku jika eh, Elohim yang kami puja sanggup melepaskan kami dan Ia akan melepaskan kami. Tetapi kalau tidak, ya ini ayat yang ke-18 itu. Kalau tidak, maka kami tidak akan memuja dewa Tuhan. Kami tetap ya, kami tetap akan setia kepada Yahweh. Ya, kita bisa melihat itu di dalam ayat yang ke-18. Ayat 18 dikatakan, tetapi jika tidak, ya, kalau Tuhan tidak bekerja menurut apa yang mereka kehendaki, jika Tuhan tidak bekerja menurut apa yang mereka pikirkan, atau Tuhan tidak melepaskan mereka dari dapur api, mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, hendaklah engkau ketahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Ya, inilah saudara iman yang berkualitas. Ya, iman yang berkualitas itu mengatakan kalaupun Tuhan itu tidak ya, menjawab doa saya dalam pengertian Dia memberikan apa yang saya inginkan, saya tetap akan setia kepadanya. Saya tetap akan mengikut Dia. Saya tidak akan pernah menyangkali Dia. Itulah iman yang berkualitas. Ya, jadi kita perlu memasuki tahun yang baru ini ya dengan iman yang berkualitas. Ya, ingat itu. Ya, sepanjang 2024 itu milikilah iman yang berkualitas. Mengapa? Karena Tuhan punya rancangan itu jauh lebih tinggi dari rancangan kita. Kita pikir plan kita atau rancangan kita ini sudah paling baik. Siapa bilang Anda nggak bisa melihat 1 tahun lagi? Kok besok aja Anda nggak bisa lihat? Cuma bisa nebak-nebak. Tapi Tuhan ada di situ. Ya. Siapa yang bisa melihat waktu Kairos? Siapa yang bisa melihat setahun lagi atau 5 tahun lagi dunia ini akan seperti apa? Orang bisa mengira-ngira, tapi orang nggak bisa memastikan. Ya, itu seperti apa namanya? Itu spekulan saham itu kan. Tapi Tuhan sudah ada di situ. Ya, sehingga firman Tuhan mengatakan rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu, setinggi langit di atas bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini prinsip sudah. Ya. Yang jelas Tuhan itu agendanya dia adalah mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Gembala yang baik, dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tapi sering sekali manusia itu ya, dia berpikir bahwa sesuatu inilah yang terbaik buat dia. Ya. Atau orang itu adalah orang yang terbaik menjadi pasangan hidupnya, padahal sebetulnya di dalam di dalam pemikiran Tuhan ini kalau kamu menikah sama orang itu hidupmu itu akan sengsara. Ya. Tapi orang nggak taat. Akhirnya kemudian orang meninggalkan. Nah, kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, di mana mereka akan tetap setia kepada Tuhan meski Dia tidak mengabulkan apa yang mereka inginkan. Kalau kami tidak ditolong, kalau kami tetap mati dalam dapur api, kami tidak akan menyembah berhala. Dan yang terakhir, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada dapur api dalam hidup kita. Yang Ia janjikan adalah Ia akan ada bersama dengan kita saat kita memasuki dapur itu ya. Tadi kita sudah baca ya. Ayat 24. Ayat 23. Sadrak, Mesak, Abednego jatuh dalam keadaan terikat ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Namun Raja Nebukadnezar terkejut, lalu ia segera berdiri
dan berkata kepada para pejabat kerajaan, bukankah kita telah mencampakkan 3 orang yang terikat ke dalam api itu? Mereka berkata kepada raja, benar ya raja. Raja berkata, namun aku melihat ada 4 orang yang tidak terikat, berjalan-jalan di dalam api itu dan mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak Elohim. Anda bisa bayangkan ya, ini bangsa penyembah berhala ini, seperti bangsa Babel ini, melihat keadaan seperti ini, wah itu luar biasa itu pasti mereka. Ini dewa apa ini pasti? Ya kan? Dulu ada teman saya, namanya Sosor Manurung. Waktu mahasiswa, mereka jalan-jalan itu, eh, mereka satu kelas ya kalau nggak salah itu. Atau ada tim apa begitu, tim tim bersih-bersih di kampus kalau nggak salah. Mereka jalan-jalan ke Pantai Ngeliep, ya itu di pantai selatan, itu dekat di daerah Malang sana lah itu. Kemudian waktu dia sedang itu foto-foto, ya di tebing karang itu, tiba-tiba ada ombak besar datang menghantam dia, dia terlempar masuk ke laut. Dan itu karang-karang semua. Dia terlempar ke laut. Lalu kemudian ini teman-temannya semua itu panggil apa? Itu penjaga, ya apa? Itu rescuer, ya itu tim penyelamat. Itu mereka hanya bilang begini, waduh Pak, kami nggak bisa tolong ini. Kita tunggu aja jenazahnya. Tapi entah bagaimana dia kemudian ya dengan teknik renangnya dia bisa mencapai batu karang lah begitu. Kemudian dia bisa naik dan dia selamat. Itu menggegerkan sekali. Dan di wilayah itu ada banyak padepokan ya. Tempat orang cari-cari ilmu lah begitu. Bertapa gitu. Habis itu pada dekatin dia. Itu dia cerita. Apa itu mereka tanya. Dan mereka minta, Pak, bagi ilmunya dong. Mereka pikir ini orang punya ilmu. Padahal waktu dia jatuh itu dia cuma ingat, Yesus tolong saya. Nah, itu kesempatan buat dia menceritakan siapakah Yesus ya kepada orang-orang ini. Nah, jadi seperti itulah yang terjadi kepada Nebukadnezar dan ya orang-orang Babel, ya, para pejabat istana. Ini dewa apa ini yang bisa melakukan seperti ini? Ya, nah itu yang Tuhan lakukan, ya, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada dapur api dalam hidup kita, tapi Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita ketika kita memasuki dapur. Ya, Ibrani 4 ayat 15. Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Dia firman Tuhan mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus itu imam besar kita. Dan kehadirannya paling kuat kita rasakan ya bukan pada waktu Anda naik gaji, bukan pada waktu jabatan kita naik, ya bukan pada waktu anak kita ya itu lulus ujian atau apa itu di wisuda jadi sarjana, bukan. Ya, kehadiran imam besar agung kita Tuhan Yesus itu paling nyata justru waktu kita menderita, waktu kita mengalami kesusahan. Makanya saudara, kalau ada orang yang kesusahan, orang menderita, Anda harus mengasah itu empati. Anda harus belajar turut menderita bersama dengan orang. Ya kan Tuhan Yesus bilang apa? Berduka citalah dengan orang yang berduka cita. Ya, dan kemudian berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Kalau Anda itu cuma merasa senang dengan orang yang senang, orang yang happy, ya itu bukan citra iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas adalah ketika kita melihat ada penderitaan di sekeliling kita punya empati, ya, dan kita ingin ya, itu sedapat mungkin. Mungkin itu kecil,
ya kita bisa membantu orang-orang yang menderita yang ada di sekitar kita. Ya, karena Tuhan Yesus itulah teladannya. Itulah yang dia lakukan dan dia ada. Ya, Alkitab mengatakan dia justru bergaul dengan orang-orang berdosa, para pemungut cukai. Dia lebih mudah ditemui di kalangan orang-orang yang berpenyakitan, orang-orang kusta. Ya, Tuhan itu lebih gampang ditemui. Kita lihat di tengah-tengah itu penderitaan orang-orang yang sulit. Bukan di tengah-tengah pesta yang mewah-mewah, orang pakai Ferrari, orang pakai mobil mewah, ya makanan-makanan yang enak, bukan di situ. Alkitab mengatakan Tuhan itu hadir, dia bersemayam di tengah-tengah orang yang remuk jiwanya, orang-orang yang menderita. Ya kan? Itu jelas sekali. Kita lihat di berbagai ayat di Alkitab. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya, Tuhan itu hadir di tengah-tengah orang yang menderita, orang-orang yang susah. Ya. Jadi kita juga harus harus belajar ya untuk punya kepekaan rohani melihat itu. Kalau Anda mau hidup Anda diberkati, ya kecuali Anda tidak mau hidup Anda diberkati. Ya, iman yang berkualitas membawa kita pada pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan. Ya, nama Tuhan dimuliakan. Ayat 9, Nebukadnezar memuji nama Tuhan Israel. Tidak ada yang boleh menghina Yahweh, serta berkat-berkat yang baru dan lebih baik dari itu. Mereka dapat kedudukan yang tinggi. Ya, ini. Itulah yang akan terjadi. Dan dua hal yang terjadi. Nama Tuhan dimuliakan dan dihormati. Tuhan memberkati ketiga orang muda dengan kedudukan jabatan yang ya, itulah firman Tuhan memasuki ya ini ketika kita akan meninggalkan tahun yang lama ini ya 2023 bentar lagi hanya tinggal beberapa jam lagi ya kita akan meninggalkan tahun 2023 kita memasuki tahun yang baru. Mari kita masuki tahun yang baru ini dengan iman yang berkualitas. Ya, iman yang berkualitas, bukan pengetahuan yang berkualitas. Ya, bukan jabatan atau uang yang berkualitas. Iman yang berkualitas. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 6, tanpa iman tidak seorang pun berkenan di hadapan Elohim. Karena barang siapa mau datang kepada Elohim, dia harus percaya Elohim itu ada, dan Elohim memberikan upah bagi mereka yang mengasihi. Mari kita memasuki, ya sebentar lagi kita masuki tahun yang baru. Kita masuki dengan iman yang berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang kita tutup dengan doa Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami segera akan meninggalkan tahun yang lama ini, tahun 2023, beberapa jam lagi kami memasuki tahun yang baru. Dan Engkau sudah menghantar kami, mengingatkan kami betapa pentingnya kami memiliki iman yang berkualitas, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Iman yang percaya Tuhan sanggup melakukan apapun, walaupun itu belum pernah terjadi. Tapi juga iman yang memiliki komitmen bahwa kami akan tetap setia kepada Tuhan sekalipun Engkau tidak menjawab seperti yang kami inginkan, seperti yang kami pikirkan, karena yang Engkau sediakan itu jauh lebih baik daripada yang kami pikirkan atau inginkan. Kau berkati semua jemaat-Mu saat ini, dimanapun berada. Berkati keluarga kami. Berkatilah anak-anak kami, agar mereka bertumbuh dengan sehat, kuat, dan kelak akan memuliakan Tuhan. Berkati pekerjaan kami, supaya apapun yang kami pegang, berhasil. Berkatilah orang-orang tua kami,
Pada masa tua mereka, Engkau melihat mereka. Engkau jamah mereka. Berikan kesehatan, berikan damai sejahtera dan sukacita. Kami teringat Opa dari Uis di Dumai saat ini, dalam kesakitannya, penderitaannya Tuhan. Kami mohon Engkau melawat dia saat ini, melawat dia menjamah tubuh, jiwa, dan rohnya. Kami mengundang, kami mohon Tuhan kirimkan malaikat-malaikat surgawi berkeliling di sekitar rumah di mana dia tinggal, pembaringannya, menjagai dia, dan kiranya damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang lebih kuat daripada sakit sesakit apapun boleh menjamah dia saat ini. Menemani dia karena Tuhan hadir di tengah-tengah pembaringannya dan juga di dalam setiap aktivitas. Berkati seluruh keluarga besar untuk bisa menemani, mendampingi orang tua, kakek mereka yang sedang sakit di dalam anugerah dan kami juga teringat untuk setiap anggota keluarga kami yang tahun ini sedang masih berduka karena ditinggalkan orang yang mereka kasihi, entah itu istri mereka atau suami mereka. Tuhan kiranya melawat mereka Tuhan dan menghiburkan mereka. Kami berdoa bagi bangsa kami, berkati bangsa kami, berkati semua proses kampanye-kampanye hingga pemilihan 2024 nanti, tanggal 14 Februari, kami percaya Tuhan siapkan yang terbaik, siapapun orang itu, Tuhan siapkan yang terbaik untuk memimpin bangsa kami. Kami mohon Tuhan yang mengendalikan keamanan, kedamaian di negara ini, sehingga semuanya berjalan dengan aman, damai, dan tentram. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa yang demikian. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menaikkan ya atau mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan semua gereja di segala tempat dan di segala abad. Kita berkata, aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Tak Kutaukan Hari Esok. Ya, mari kita menaikkan bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah ini.
tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Mu. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.